Halo semuanya, selamat datang kembali di Badut Bola. Oke, hari ini Badut Bola akan membahas pertandingan antara Man United versus Manchester City yang secara mengejutkan MU berhasil kalahkan Manchester City dengan skor 2-0 saja. Oke, sebelum jauh kita membahas pertandingan itu, gua mau bahas line up karena ini menarik. Ini adalah pertandingan perdana Michael Carrick untuk MU setelah dia ditunjuk sebagai interim sampai sampai akhir musim. Dan gak tanggung-tanggung, lawannya adalah Manchester City. Oke, line up pertama Michael Carrick cukup mengejutkan karena Carrick tidak menurunkan Sesko dan Cunha di awal. Carrick bermain dengan formasi yang semua orang mengaminkan, yaitu 4-2-3-1, yang dimana di belakang ada si Lamela, Lisandro dan si Maguire, di kiri ada si Luke Shaw, di kanan Dalot. Karena tidak ada lagi pemain bek kanan, jadi terpaksa Carrick menaruh Dalot. Di tengahnya Casemiro dan Maino akhirnya, oke. Dan di kirinya bikin gua kaget, si Dorku jadi winger, dan di kanan Ahmad, di depan Mbeumo, dan di belakang tentu saja Bruno Fernandes. Sedangkan di City juga kurang lebih sama, tapi formasinya adalah 4-1-4-1. Tapi City ini sedang ada masalah di lini belakang, yaitu karena Ruben Dias cedera, Guardiola juga cedera, jadi mereka menurunkan si Kosanov dan si pemain muda. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan. Tanpa diduga oleh semua orang, mungkin bukan hanya gue yang speechless, MU bener mainnya dari awal bener-bener ngeri. Sumpah MU bener-bener ngeri guys. Oke, MU dari menit awal udah ngegas, MU lakukan pressing, City kaget. Kalau bukan kipernya Donnarumma, mungkin MU udah cetak gol cepat. Oke, bayangkan ya, MU di babak pertama cetak 2 gol, tapi ya emang dua-duanya offside. Tapi terlepas di situ, emang secara possession ball City menguasai. Oke, City menguasai. Tapi jika lo nonton pertandingannya, City itu menguasai bola itu hanya di sepertiga pertahanannya, jadi cuman oper gitu. Jadi nggak bisa sampai nembus ke kotak penalti MU, karena bener-bener si game plan-nya MU bener-bener cerdik. Jadi game plan-nya gini, jadi ketika City menguasai bola, si pemain MU itu lakukan pressing, walaupun hanya dengan satu orang. Misalkan yang sering pressing itu si Bruno dari babak pertama, benar-benar gila si Bruno. Ya, ketika pemain City lepas dari pressing, langsung semua pemain MU itu masuk memenuhi depan kotak penalti. Jadi pemain City itu cuman ngumpannya kiri, kanan, tengah. Jadi mereka benar-benar bingung. Di momen itu akhirnya MU memanfaatkan kesempatan. Dan hasil mereka benar-benar terus-terus menggempur. Ya respect sih. Kalau bukan Donnarumma kipernya, wah gila sih itu, sumpah. MU mungkin sudah cetak 3 gol, tapi karena Donnarumma kipernya, jadi MU tidak bisa cetak gol. Oke, walaupun mereka sempat cetak 2 gol, ya itu memang offset, oke. Tapi yang kita lihat adalah perubahan formasi ini benar-benar sangat berdampak, oke. Bruno bermain sangat bagus, karena itu adalah posisi terbaik Bruno. Casemiro mengontrol, dan si Maino bermain cukup lugas, cukup stylish lah. Lisandro, Maguire bagaikan tembok. Si Shaw, apalagi si Shaw wajib dipanggil oleh timnas Inggris sih untuk Piala Dunia, oke. Dan yang kurang itu siapa ya? Lagi-lagi Dalot. Dalot adalah pemain yang kurang di babak pertama untuk MU, tapi untungnya rekan-rekannya bagus. Si Lisandro benar-benar tukang jegal asli. Jadi, kenapa gua bilang si Bruno di posisi 10 ada posisi terbaiknya? Karena Bruno di 3-4-3-nya Amorim, Bruno ada tanggung jawab untuk bertahan juga. Sedangkan di sini dia cukup untuk pemain yang pintar untuk mengumpan, lakukan timing, oke? Yang tukang jegal cukup Maino dan Casemiro, oke? Oke, walaupun babak pertama berakhir 0-0. Masuk babak kedua, asli MU masih gagas, mereka benar-benar pengen cari gol, oke? Ada momen dimana passing Bruno cukup cakep ya, si Mbeumo syuting dan ya si Donnarumma menyelamatkan. Dan ada satu lagi, Ahmad syuting, ada bola rebound, Casemiro. Biasanya kalau Casemiro
ditendang keras, tapi dia pressing dan ditahan oleh Donnarumma, dan Donnarumma melakukan selebrasi. Oke, benar-benar tembok Donnarumma. Akhirnya, oke, momen dimana City dapat tendangan bebas dan di situ ada apa? Ada counter attack, itu benar-benar gak disia-siain karena 3 lawan 2. Bruno cukup cerdas ya di sini. Ketika Ahmad di kanan dan Embolo di kiri, jadi Bruno itu mengkeping bola, mendribble ke kanan lalu berikan ke Ahmad dan diselesaikan oleh maksud gua Embolo dan diselesaikan oleh Embolo, dan ya Donnarumma tidak bisa berbuat banyak di situ. Oke, 1-0. Setelah itu karena kita tahu selama ini kalau MU baru unggul 1-0 itu tidak akan aman. Tapi mereka tetap tenang, mereka menunggu dan akhirnya momen datang lagi, datang gol kedua. Ini kecerdasan dari Ahmad, berikan ke si Kunyah dan Kunyah passing. Lah siapa? Lu kaget siapa? Lu pengen tahu siapa yang cetak gua? Patrick Dorgu. Bener-bener gila Patrick Dorgu, dan wah, gol 2-0-nya. Setelah itu bisa dibilang ya gua agak deg-degan juga. Gua takut karena MU walaupun 2-0 masih bisa, tapi enggak, malah MU cetak gol ketiga dan itu dinyatakan offside. Why? Coba lu tonton gol Siwit versus mana, itu malahan yang seperti terlihat offside itu Siwit, sedangkan si Kunya. Jadi lagi-lagi keputusan wasit Inggris itu tidak konsisten. Oke. MU hampir kill the game dengan 3-0, tapi ya MU bertahan dengan 2-0 dan MU akhirnya meraih kemenangan. Setelah dalam 5 pertandingan mereka melawan Wolves, mereka melawan Burnley, mereka melawan Leeds, menangnya lawan Manchester City, dan itu tidak masuk akal sama sekali kawan-kawan. Tapi ya ini adalah era yang baru dari Michael Carrick. Oke, selama ditunjuk jadi pelatih MU, Michael Carrick sudah mengalahkan Uni Emirates. Oke, Michael Arteta, Thomas Tuchel imbang, dan sekarang mengalahkan Pep. Ini awal yang bagus, tapi kita lihat ini baru awal. Selanjutnya MU akan menantang Arsenal di Emirates Stadium. Kita lihat kalau MU masih bisa mempertahankan permainan seperti ini, ya MU ada peluang untuk menang. Oke, tapi kalau MU ya angin-anginnya udah, tapi enjoy dulu untuk fans MU, enjoy the moment, dan untuk fans Arsenal selamat. Oke, mungkin sekarang adalah tahun kalian untuk juara. Oke, masa sih nggak juara lagi Arsenal? Oke, jangan nyanyikan kesempatan Arsenal. Tapi tadi malam Arsenal malah bermain imbang lawan Nottingham Forest. Jadi perbedaan jarak hanya 7 poin. Jadi apalagi nanti Arsenal bakal ketemu MU. Tapi kita lihat MU selalu kesulitan ketika bermain di Emirates. Mereka terakhir menang sudah lama sekali. Mereka tidak pernah menang lagi di Emirates ketika di Piala FA waktu 2018-2019 mereka menang. Setelah itu MU tidak pernah menang lagi di Emirates. Jadi akan sangat sulit untuk MU. Apalagi Arsenal adalah pemimpin klasmen. Jadi sekali lagi gue tekankan, kenapa Ruben Amorim bisa dipecat? Karena Ruben Amorim terus bertahan dengan filosofinya 3-4-3 sehingga potensi Bruno terbuang, dan sekarang kita lihat ini adalah versi Bruno terbaik. Posisi terbaik adalah Bruno adalah bermain di belakang striker, tidak dibebankan untuk bertahan, hanya fokus untuk menyerang. Dan lihat Bruno bermain cukup lugas, umpan-umpannya luar biasa, dan itu very smart. Dan untuk PR-nya adalah Dalot harus lebih diperbaiki lagi, oke? Dan Lisandro Martinez one and the best, defender luar biasa, Maguire luar biasa, Casemiro kerasukan ketika di Real Madrid, Kobe Mainu cukup stylish luar biasa, dan ya Haaland tidak melakukan shoot on target apapun. Dan ya kita bisa lihat King is back, oke? Jadi semoga MU bisa konsisten, dan gue berharap MU untuk masuk ke Liga Champions musim depan. Jadi ini baru awal yang bagus mengalahkan Man City, tapi kita lihat selalu ada batu kerikil. Apakah MU bisa mengatasi itu? Kita lihat. Terima kasih.